Rumusannya apa yang sesudah itu? Mari kita setia pada teksnya dulu. Ayat berapa yang 15 itu bunyinya apa? Lalu orang Israel berseru, baru kemudian Tuhan membangkitkan penyelamat. Jadi polanya itu sama selalu. Israel murtad, dihukum Tuhan, berseru, dan Tuhan membangkitkan penyelamat. Itu selalu itu ceritanya ini. Hakim-hakim besar mulai Otniel, Ehud, Deborah, dan seterusnya, Simpson, segala macam itu selalu begitu. Ya. Maka ceritanya itu sebetulnya begini. Ada unsur ini, dosa, Israel meninggalkan Allah, kemudian Israel dihukum, bertobat, selalu ada penyelamatan. Cerita mengenai hakim-hakim, terutama hakim besar itu seperti itu. Nah, kalau cerita seperti ini, kalau kita membaca seperti ini, itu kira-kira menginspirasi apa untuk jenengan? Ini berulang kali, loh, segala macam hakim itu mesti mulai dengan Israel berdosa, dihukum Tuhan, Israel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan penyelamat. Itu kalau merenungkan seperti itu, ya, apa yang hadir di dalam batin yang merenungkan? Tuhan Maha Kasih, selalu mengampuni. Apa? Tidak pernah lepas dari dosa, dari pihak manusia, ya. Tapi dari pihak Tuhan, ya. Selalu penuh kasih. Ternyata Tuhan itu selalu memberikan. Apalagi yang muncul dibaca secara spontan saja. Kalau kita membaca seperti itu, kira-kira apa ya? Ini kan mesti ada ketika kita membaca ada sesuatu. Apa Bu? Pertobatan, kesiapsediaan untuk bertobat. Apalagi? Siapa yang menerima? Tuhan senantiasa memperhatikan umat ini. Apalagi? Orang kapok-kapok ya. Kapok-kapok ya. Nah ini sebuah teks itu dibaca bersama-sama, keluarnya itu macam-macam. Kamu mau dilanjutkan saja itu. Kalau seperti itu itu ngopo kan begitu sebetulnya. Nah ini masing-masing sudah jadi siaran batin sabar. Nanti kalau diakon kleco itu sudah setiap hari membuat renungan seperti itu. Iso WTB kok. Ini kan masalah bagaimana mengembangkan tadi pesan kecil itu tadi dibungkus macam-macam menjadi satu kalimat jadi satu lembar itu. Kan hanya itu sebetulnya masalahnya. Hanya ini pertemuannya itu kan saya bertemu dengan firman dulu, merenungkan ini, muncul seperti ini, nah ini dikembangkan arah apa berarti nganggo dagelane opor macam-macam. Tapi pesannya apa itu? Pesannya itu sebetulnya bisa macam-macam. Ya, nah untuk kita hakim-hakim itu menarik karena ternyata sesudah ayat bab 16, 17 dan 21 itu ada dua kisah lain. Bab 17 18 itu adalah kisah Bani Dan yang menyembah berhala. Bab 19 sampai 21, saya tidak tahu apakah pernah Bapak Ibu membaca Hakim-Hakim pasal 19 ini. Silahkan nanti kalau nganggur itu ya, dibaca ya. Hakim-Hakim pasal 19. Apa? Ada yang pernah membaca tidak? Ingat tidak itu? Hakim-Hakim pasal 19. Wah, masih betul sih juga selir ya. Iya. Selirnya dipotong-potong ini. Itu dipotong. Ya, itu kan sebuah kisah yang mungkin bagi kita menjadi shock ya. Ini tafsir aja macam begitu gitu. Nah, yang menarik adalah ini. Coba Bapak Ibu lihat bab 17 ayat 6 kita Hakim-Hakim. Bab 17 ayat 6.
Tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, ini. Kemudian lihat ini pada bab 18 ayat 1. Bab 18 ayat 1 isinya, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Ya. Ya, Pip, yang pertama tadi pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Ya. Kemudian 19 ayat 1, terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel. Sudah muncul berapa kali ungkapan tidak ada raja di Israel itu? Ya. Kitab Hakim-Hakim itu ditutup dengan kata apa? Dengan ungkapan ayat terakhir. Lagi-lagi dikatakan tidak ada raja. Nah, kalau sampai 3-4 kali muncul seperti ini pasti ada sesuatu. Apa tuh yang mau dikatakan ini? Ya kita mungkin bisa melihat kalau membaca cerita ini 17 sampai 21. Ini adalah kekacauan. Yang pertama ini 17 dan 18 ini kekacauan dalam bidang religius, berhala. Yang 19-21 itu kekacauan dalam hal moral. Mengapa demikian? Karena tidak ada raja di Israel. Seperti itu. Maka kalau tidak ada raja di Israel, maka harapannya adalah nanti bagian berikutnya muncullah raja. Bagian ini sebetulnya juga bisa dikatakan bahwa ini masing-masing suku itu punya masalah sendiri-sendiri. Ya. Ada yang preman-preman di gabung tadi itu mesti jagoan-jagoan lokal muncul di situ, tapi ya hanya jagoan lokal, levelnya itu level kampung, bukan nasional. Maka dibutuhkan sebuah kekuatan yang membuat konsolidasi secara umum, secara utuh. Nah, ini adalah kitab Hakim-Hakim. Saya tadi memberikan judul pada kitab Hakim-Hakim, bagaimana mempertahankan tanah itu yang rupanya tidak aman begitu saja. Ya, sebetulnya tidak heran karena ketika beberapa waktu yang lalu kita bicara mengenai hal ini, ketika Tuhan memberikan janji tanah ini akan diberikan kepadamu, itu sebetulnya sudah diberi catatan ya, bahwa orang Kanaan itu sudah ada di sana. Ini sebetulnya Tuhan bikin masalah karena Tuhan yang sudah tahu tanah yang sudah disertifikat itu diberikan pada orang lain gitu. Nah, itu kan bermasalah. Maka akibatnya ya perang seperti itu ya mesti rakyat mesti seperti itu. Baik ya, ini gambarannya tadi sama dengan yang saya katakan ini. Unsur kisah mengenai hakim-hakim itu dosa, hukuman, tobat, dan penyelamatan. Masing-masing hakim ada ceritanya sendiri-sendiri. Cerita mengenai Samson, cerita mengenai Yefta, yang punya kekasih sendiri-sendiri. Ada yang Gideon, ada 6 hakim besar, 6 hakim kecil. Yang putih ini hakim besar. Karena apa? Diceritakan panjang. Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, Yefta, dan Samson ini adalah hakim besar. Sementara yang biru hijau ini adalah hakim-hakim kecil. Ada ceritanya, lihat ceritanya cuma 1 ayat ini. Samgar, Tola, Yair, Ebsan, Elon, Abdon ini sebagai hakim-hakim kecil, masing-masing suku, bukan nasional. Jadi silakan membayangkan tanah yang dibagikan kepada masing-masing suku ini selalu perlu dipertahankan. Ya. Nah, baik. Sesudah itu apa? Nah, Samuel isinya adalah di sini sebetulnya. Ya. Munculnya kerajaan ini.
Kisah Samuel bisa dibagi ya, 1 dan 2 Samuel itu bisa dibagi seperti ini menurut tokoh-tokoh yang bermain. 1 Samuel bab 1 sampai 7 itu tentang Samuel. Kemudian bagian berikutnya tentang Samuel dan Saul, raja pertama. Kemudian bab 16 ke 31 ini tentang Saul dan Daud. Kemudian 2 Samuel itu tentang keluarga Daud sebenarnya. Ya, tentang keluarga Daud. Jadi kerajaan itu nampaknya menjadi solusi atas kekacauan. Tidak ada raja di Israel, ini membuat masyarakat kacau, maka perlu ada pemimpin. Dan tidak begitu saja mulus ya sebetulnya. Nah, kita 1-2 Samuel ini adalah kerajaan pertama bercerita tentang 2 raja, yaitu Saul dan Daud. Dan dengan cerita macam-macam itu, ada cerita mengenai Daud dan Bathsheba, ada cerita mengenai Absalom, segala macam hal seperti itu adalah detil-detil yang ada dari sebuah alur panjang munculnya monarki di Israel, mulai dari Saul dan Daud. Ya, sekali lagi cerita-ceritanya itu nanti saya akan tunjukkan satu saja yang kurang lebih bisa ada relevansinya, tapi tidak semua. Ada juga cerita mengenai tabut perjanjian. Ini khas. 1 Samuel pasal 4 sampai 6 itu tiba-tiba muncul kisah tentang tabut perjanjian yang dirampas. Israel perang dengan Filistin, Israel kalah, lalu dibawa itu tabut perjanjian, malah kalah. Tabutnya dibawa, dirampas begitu, dimasukkan ke kuil-kuil, malah kuilnya ambruk, di patung dewanya ambruk dan seterusnya, macam-macam. Ya, itu cerita-cerita boleh dikatakan sampingan saja. Sementara alur umumnya, alur besarnya adalah munculnya monarki Saul, Daud. Ini kemudian raja-raja itu melanjutkan kisah mengenai tanah itu tadi. Sekarang tanah itu sudah dikelola dengan monarki raja. Salomo mulai muncul dalam 1 Raja-Raja 1-2. 1-2 itu bab 1 dan bab 2 itu sebetulnya cerita mengenai semacam kudeta gitu. Ketika Daud sedang sakit lalu dikudeta. Ya, mungkin mirip dengan yang terjadi di antara kita juga. Nah, ini cerita mengenai kelanjutan kerajaan. Jadi pada waktu itu 3 raja pertama adalah Saul, Daud, dan Salomo. Nah, setelah Salomo itu kerajaan Israel pecah 2. Ini menjadi Israel dan Yehuda. Akhir pemerintahan Raja Daud itu adalah pada 1 Raja-Raja bab 1 dan bab 2. Ini ketika Raja Daud sakit, lalu ini penguasa-penguasa itu bagaimana mencoba untuk mencari jalan untuk menguasai. Kemudian yang jadi raja adalah Salomo, anak dari siapa? Daud dan Bathsheba. Ini juga menarik ya, ternyata keturunan Daud itu ya bukan tidak 100% beres ya. Tapi ya walaupun tidak 100% beres, ternyata juga dipakai dalam sejarah seperti itu. Kerajaan terpecah 2, Israel dan Yehuda. Israel nanti hancur pada tahun 722. Kemudian tinggal kerajaan Yehuda. Yehuda juga akhirnya hancur pada tahun 587. Ini dibuang kedua-duanya. Israel dibuang ke Asyur, kerajaan sebelah utara. Tadi ada gambar menghadap. Inilah sebentar.
tidak kembali, sementara kerajaan Yehuda itu dibuang ke sini, nanti akhirnya kembali. Ini yang namanya sisa-sisa Israel, membangun kembali. Ya. Nah, kalau kita berbicara sejarah mulai dari Musa, Yosua sampai dengan kisah pembuangan Babilonia, ceritanya seperti itu secara garis besar. Secara garis besar di situ adalah dilihat dari sudut pandang teologi sejarah tadi, itu adalah tempat sarana Allah menyatakan dirinya, Allah mewahyukan dirinya kepada bangsa Israel, kepada manusia sebetulnya lewat bangsa Israel. Nah, kitab suci yang kita baca ini tidak lain adalah kesaksian mengenai Allah yang menyatakan diri dalam sejarah itu. Sekali lagi ada arus besar, kemudian ada cerita-cerita di sana sini yang masuk di sana, ada di sana, ya. Detil-detil cerita yang macam-macam hal. Nah, saya sekarang mau sampai ke sini. Ini tadi gambarannya tadi. Raja pertama Saul, Daud dan Salomo. Kemudian sesudah itu kerajaan terpecah dua, Israel kerajaan utara nanti dibuang ke Asyur. Yehuda kerajaan selatan itu dibuang ke Babilonia dan nanti kembali. Esra, Nehemia itu nanti akan mengurusi kerajaan Israel, orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan. Ini yang disebut dengan sisa-sisa Israel. Mereka yang akan membangun kembali bait Allah, membangun lagi kerajaan Israel, walaupun sebetulnya sesudah itu Israel tidak pernah lagi menjadi negara merdeka sampai tahun 1948 Mei 48 mendapatkan kemerdekaan kembali. Nah, saya mau ada Tawari. Tawari ini sebetulnya ya sekali lagi mengisahkan sejarah Israel dari perspektif yang berbeda. Perspektifnya itu jelas hanya perspektif Raja Daud. Ini sebagian besar Tawari berbicara tentang tokoh penting yaitu Daud. Maka Bapak Ibu silahkan mencari kisah mengenai Daud dan Bathsheba di dalam Tawari. Itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya junjungan saya itu Daud seperti ini. Masa dia berbuat seperti itu? Cerita macam begitu ya disingkirkan saja. Sengaja disingkirkan. Mari kita lihat sebagai contoh bagaimana itu disingkirkan. Kita lihat Samuel pasal berapa itu? Samuel pasal 11. Sekarang kita lihat di dalam Tawari. Coba lihat Tawari bab 11 bab 1. Kita mulai dari 2 Samuel bab 11 ayat 1. 2 Samuel bab 11 ayat 1 itu cerita tentang apa? Daud dan Bathsheba. Ya, mari kita baca. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud memilih Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan kota Rabah, sedang Daud
Sama tidak? Sama. Sama ya. Nah, kalau kita kembali ke Samuel, sesudah Samuel bab 11 ayat 1 itu, sesudah itu cerita tentang apa? Ketika Daud sendiri tinggal di Yerusalem, dia maksudnya itu apa? Itu skandalus itu toh? Iya. Muncul skandalus itu toh, sampai ditegur oleh Nabi Nathan. Kemudian cerita itu ada di dalam kitab Tawarikh. Coba diperhatikan. Satu Tawarikh 20 ayat 1 tadi sama dengan 2 Samuel ayat 1. 2 dan seterusnya tidak diceritakan. 1 Tawarikh 20 ayat 2 itu bicara tentang Daud mengambil mahkota dari kepala raja Israel. Ya, ini cerita Daud mengambil mahkota ya. Nah, itu di dalam kitab Samuel ada di mana? Dalam kitab Samuel ada di mana? Coba lihat 1 Samuel 12 ayat 3. 1 Samuel 12 ayat 30. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Ada di situ? Ada. Ada ya. Tetapi perhatikan bahwa di dalam kisah Tawarikh itu urutan 1, 2. Sementara dalam kisahnya Daud itu sebetulnya diselingi sebuah cerita panjang. Tetapi cerita panjang ini tidak diceritakan. Cerita panjangnya apa? Daud, Bathsheba dan Nabi Nathan. Itu dianggap oleh redaktur dari kitab Tawarikh itu memalukan, maka dibuang saja. Nah, ini saya katakan sebagai perspektifnya adalah Raja Daud. Segala macam usaha dan jasa Daud ditonjolkan, sementara yang negatif itu dihapuskan. Maka kalau mencari kisah Daud dan Bathsheba dalam kitab Tawarikh tidak akan pernah ada. Tuh, baik. Ini ceritanya secara singkat. Ya. 1 Tawarikh berpusat pada tokoh pentingnya yaitu Daud, lalu beberapa cerita ini. Ini 1 Tawarikh tentang introduksi panjang, kemudian tentang Saul dan Daud. Lalu sesudah itu apa? Kerajaan Yehuda. Kerajaan selatan tidak diceritakan, karena itu dianggap lemah. Yang meninggalkan dan dinasti Daud itu adalah kerajaan selatan, kerajaan utara. Maka tidak diceritakan. Yang diceritakan hanya kerajaan selatan, yaitu Yehuda, sukunya Daud. Apa? Samaria itu yang utara, ya. Nah, itu tidak diceritakan. Karena ya dianggap ini adalah sesat, tidak diceritakan. Jadi kelihatan bagaimana diolah teks itu pada zaman itu. Nah, saya mau mengajak untuk Bapak Ibu membaca ini saja. Ya. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu membaca dari awal. Kisah sejarah ini diawali dengan terpenuhinya janji tanah dan diakhiri dengan hilangnya tanah. Janji tadi terpenuhi yang kitab Yosua, sekarang tanah itu hilang. Nah, saya mau mengajak untuk melihat kejadian 1 sampai 3 ini. Kejadian 1 sampai 3, kejadian 1, 2. Ini bagaimana bumi diciptakan oleh untuk manusia. Ya toh? 3, dosa manusia. Akibat dari dosa manusia ini apa? Manusia diusir dari taman itu. Ya, jadi silakan dilihat, bumi diberikan untuk manusia, tetapi karena dosa manusia, akhirnya manusia ini kehilangan taman Eden. Dan itu persis ini sebetulnya adalah miniatur dari kisah sejarah. Karena kisah sejarah itu seperti ini. Kejadian 1:3
penciptaan bumi diberikan kepada manusia, tapi karena dosa manusia kehilangan taman, itu sama dengan yang dialami oleh tanah dijanjikan kepada Abraham, kemudian diberikan, kemudian hilang. Yang hilang bukan tanahnya, tetapi kepemilikannya, karena Israel dibuang ke Babilonia. Ini persis sebetulnya digambarkan seperti itu. Nah, seperti juga di sini ada harapan masa depan, bab 3 ayat 15. Di sini kita bisa melihat juga harapan masa depan. Maka hilangnya tanah itu sebetulnya membuka kesempatan untuk tidak lagi terpancang pada tanah secara konkret, tetapi tanah yang bersifat lebih rohani. Maka raja yang diharapkan nanti bukan raja keturunan Daud konkret, tetapi lebih bersifat rohani juga. Dan itu membuka kesempatan untuk akhirnya sampai kepada pemenuhan Yesus Kristus. Ya. Satu hal saya bisa sampaikan secara singkat. Salah satu poin penting dalam kisah sejarah, yaitu apa yang disebut dengan nubuat Natan dalam 2 Samuel bab 7. Ketika Daud mau mendirikan bait Allah, itu Tuhan menolak lewat Nabi Natan, tetapi mengatakan kepada Daud, yang nanti akan membangun adalah anakmu. Dan pada bagian akhir dikatakan ini janji Allah kepada Daud, kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapan. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan. Tahtamu, artinya tahta Daud, akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini adalah janji diberikan kepada Daud. Apa yang terjadi sesudahnya? Kerajaan Israel pecah. Oke, Yehuda, kerajaan selatan, tetap berada dalam keturunan Daud. Berarti masih. Kerajaan utara kemudian dibuang, tapi sudah ada urusan tadi sudah saya katakan seperti itu. Ya. Kerajaan selatan hancur, dibuang ke Babel. Lalu nubuat Natan itu mulai dipertanyakan. Ini kan nubuat Natan, nubuat dari Tuhan. Kenapa bisa seperti ini? Kok hancur kerajaan Israel? Kerajaan selatan Yehuda itu. Tetapi ternyata walaupun nubuat itu dipersoalkan, tetapi tetap ada keyakinan, tidak hilang. Hanya sekarang, kemudian ada sedikit kemungkinan lain. Ya. Tetap diharapkan adanya raja ideal keturunan Daud. Coba Bapak Ibu membaca Kisah Para Rasul bab 1 ayat 6. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 6 itu, ketika Yesus bangkit, sudah bangkit, apa yang diharapkan dari dia? Maka bertanyalah mereka yang berkata, Tuhan, maka Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Apa? Tuhan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah ini, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan? Ini kembali ke sini. Masih ada pertanyaan seperti itu. Tetapi di lain pihak juga ada penafsiran yang lebih rohani. Nah, ini mulai muncul pemahaman spiritual. Nah, ini yang diyakini oleh orang-orang Kristen dipenuhi dalam diri Yesus Kristus. Maka kenapa Yesus dipanggil sebagai anak Daud? Itu karena raja keturunan Daud, tetapi bukan raja dalam arti yang harafiah, yang menangan dalam arti konkret seperti itu, tetapi lebih dari soal rohani. Bukan lagi membebaskan Israel dari penjajahan Roma, tetapi membebaskan umat manusia secara umum dari